baru untuk nabung saham. Di video kemarin kita udah membahas tentang jual beli saham. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara memilih saham yang sehat. Karena kita menganut value investing, jadi kita harus melihat perusahaan itu sehat atau enggak untuk kedepannya. Betul. Bisa melalui annual report atau kita bisa analisis di RTI. Untuk para investor yang ingin menabung jangan takut, karena di pasar modal ini kita nggak mandang latar belakang kalian. Itu mau maaf ya sobat Gen Z, mau itu Anda dari latar belakang keluarga yang Menengah. tidak ada atau menengah atau yang di atas. Ya kamu ya sobat Gen Z sih nggak usah memikirkan latar belakang itu, karena di pasar modal ini semua pasti bisa untuk menabung saham. tinggal niatnya aja gitu. Dan yang penting niat kalian itu, tujuan kalian itu untuk sukses di masa depan. Benar. Dan di pasar modal ini kita nggak mementingkan gengsi. Di pasar modal ini kita belajar hidup hemat, membelakangkan gengsi untuk apa ya, tampil di usia kita gitu. Gak usah tampil menunda. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini, 5 cara Memilih saham. Yang pertama nih ya, kita cara memilih saham itu dikelola oleh manajemen perusahaan yang baik. Nah, menurut kalian itu perusahaan yang baik itu kayak gimana sih? Mau dari Bimo? Ya kalau menurut gua sih manajemen perusahaan yang baik tuh ya karyawannya banyak, terus petinggi-petingginya tuh baik aja gitu sama karyawan-karyawannya. Nah, Menurut lu gimana nih? Kalau menurut gua, kalau manajemen perusahaan yang itu baik, yang pertama ya pasti sering ngasih bonus, sering ngasih dividen gitu kan. Kalau itu menurut gua itu sih. Kalau lu Kalau gua apa tadi? Lupa gua. manajemen perusahaan yang baik itu menurut lu kayak gimana sih? Ya kalau menurut gua sih itu apa? Pasti kepala-kepala perusahaan tuh sering ngasih duit ke karyawan-karyawan. beda-beda tipis. Iya. Oke. Jadi karyawan kan semangat, nah pasti perusahaan bagus dong. Oke. Kalau menurut gua gitu. Oke, gue lurusin ya. Bener sih yang kalian sebutin tadi, tapi gue coba untuk lurusin dikit nih. Manajemen perusahaan yang baik itu yang jujur, profesional, dan berintegritas. Tidak terlibat kasus maupun kasus korupsi, penyeludupan uang, dan sebagainya. Dengan mencari latar belakang pengelola perusahaan itu, mulai dari jajaran BOD, BOC, dan itu pun BOC, BOD itu kalian bisa cek aja dimanapun. Nyari taunya di mana sih kalau gitu? Oke. Untuk melihat siapa yang mengelola, kalian bisa dengan mencari latar belakang pengelola perusahaan tersebut, mulai dari komisaris, direktur, dengan cara googling. Selain googling, nyari gimana sih? Bisa dari RTI, Website juga bisa. Bisa. website perusahaan itu ya. Iya. Kalian cari tuh komisarisnya siapa, direkturnya siapa. Jadi nggak harus di googling aja sih, banyak sebenarnya mah. Oke nih. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu membeli saham yang memiliki laba yang besar. Perusahaan yang kayak gimana sih yang labanya besar itu? Ya menurut gua sih yang penjualannya banyak ya. Jadi sale-nya udah banyak bener tuh penjualan dia. Jadi pemasukan juga banyak. Kalau menurut gua sih yang utangnya sedikit gitu kan. Ya banyak labanya, jadi utangnya tuh sedikit. Kalau lu? Sama sih kurang lebih masih yang jualannya banyak, yang laku lah pokoknya Nah, di iya. luaran situ ya. Iya. Yang banyak dibeli. Iya, yang banyak beredar lah. Yang banyak beredar tuh. Oke, Produk-produknya pernyataan banyak. dari kalian udah bener semua, tapi gue coba lurusin ya. Beli saham yang memiliki laba yang besar itu kita bisa melihat dengan cara screening awal, cek di ROE dan NPM dengan berapa persennya. Harga perusahaan yang labanya besar seperti kita mendapatkan mesin pencetakan uang. Nah, gue mau nanya nih, buat nyari tahu ROE sama NPM-nya tuh di mana? Kalian bisa ceknya di RTI, Oke. di googling bisa, kalian cari di website perusahaan itu, kayak di annual report ada mungkin, ada buat ngecek itu semua. Dari kalian udah paham semua nih tentang perusahaan yang memiliki laba besar. Berarti
udah secara garis besar tuh perusahaan yang memiliki laba besar tuh dilihat dari ROE sama NPM ya. Iya. Oke. Dan nih ada pertanyaan di poin kedua. Nggak ada, Poin cukup. kedua. Kita ke poin ketiga nih ya, memilih perusahaan yang industrinya bagus. Nah, menurut kalian industri yang bagus itu seperti apa? Kalau gue yang banyak di mana-mana. Kalau gua perusahaannya pasti yang harus besar dong. Kalau gue sih yang lebih yang penjualan sama yang ngebelinya cukup banyak sih kalau gue. Oke. Memilih perusahaan industri yang bagus pastinya menjadi market leader. Contohnya dari sektor bank. Di bank kita ada BCA. BCA pasti kalian pakai BCA kan? Pasti dong. Iya. Market cap-nya juga tinggi banget cuy. Iya. Market cap lumayan Terus tinggi. dari bank yang kedua ada BRI. BRI udah sampai ke pelosok. Dia udah ada di mana-mana. Udah ada link gitu. Dan hebatnya lagi nih, BRI itu udah punya satelit sendiri. BUMN BUMN lagi. Apa sih kalian gak mau megang saham BRI? Oke, kalau selain bank kira-kira ada nggak tuh? Ada Consumer Good. Kalian pada tahu Consumer Good kan? Tahu. Apa? Consumer good itu menurut gue yang biasa kita pakai sehari-hari sih kayak sabun ya nggak sih? Lu Kalau gue kayak pasta gigi Kalau gitu lu? kan. Ya gue pasti ya anak kuliahan kosan pasti makan mie instan. Oh, Oke. Itu pasti. Dari mie instan ya, Nah. ada Indomie. Oh, Indomie. Indomie. Indomie itu ada emitennya loh. Apa tuh? Apa tuh? Imitaannya apa tuh? Boleh tahu. ICBP. ICBP. ICBP ini udah mendunia banget loh. Indomie nih. Kalian juga pasti makan Indomie. Mau Makan situasi dong. COVID-19 pasti kalian nyetok nih ya 2 kardus di rumah. Iya, Goreng sama rebus. Betul. Musim hujan. Wah, Gila. Lu kalau ke puncak warpat makan apa? Indomie dong. Jauh-jauh ke warpat makan Jauh. Indomie. Emang udah itu makanan khas itu jadinya. Nah, Makanan khas Indonesia. Iya. itu ICBP itu Indomie. Lu gimana sih perusahaan segede itu nggak kebayang buat punya Beli satu satu lot lot aja. aja. Masa banyak-banyak dulu itu. Ini lu makan Indomie doang nggak punya perusahaannya, ya. Aduh. Cemen. Cemen saya. Iya sayang. Kalau kita punya kita makan kan nambah juga gitu. Udah nih kan Consumer Good udah kan. Nah, kalau selain bank sama consumer good, apa lagi tuh kira-kira? Ada lagi nih sektor energi. Oh, energi. Nah, dari sektor energi ini kalian tahu gak apa nih yang ada di emiten? Kayak ITMG, PTRO. Oh iya kayak Yang di batu bara batu itu. bara Nah, gitu lah ya. Ha. Pasti listrik pakai batu bara kan? Pakai, Iya, pasti. PLTU. Pasti. Jebol. Ini kita aja sekarang pakai listrik nih, Iya, sekarang kita pakai nih lampu. lampu. Kalau nggak mah nggak bisa kita. ngecas kamera. Iya. Wow. Nggak ada matinya udah tuh energi mah. Iya, nggak ada Udah matinya. kebutuhan. Udah. Kebutuhan Koleksi pokok. emiten-emiten yang ada tuh. Kalimantan aja macetnya bukan di darat, di sungai. Semua. Tongkang semua cuy isinya. Makin kaya tuh. Udah, Oke. kita. Nah itu di poin ketiga ini masih ada yang bingung gitu. Bagaimana perusahaan yang industrinya bagus itu. Kalau gua sih udah paham ya yang Ya, menjelasin iya. soalnya Sama paham sih ya. cukup paham. Oke, kita masuk ke poin yang 4, yaitu perusahaan yang bertumbuh. Bertumbuh dari segi laba, revenue, dan aset. Dan kalian pun sebagai investor, pasti kalian menunggu-nunggu pertumbuhan yang satu ini nih. Pertumbuhan apa sih? Dividen. Ah, ada satu lagi nih, yang pertumbuhan yang kalian gak tunggu-tunggu. Apaan tuh? Emang ada? Utang perusahaan. Iya. Utang mah. Jangan sampai perusahaan itu bagi dividen yang tinggi segala macam kalian tergiur, tapi utang perusahaan itu besar. Itu perusahaan yang menurut gue ya kurang baik lah. Sehat, Kurang sehat. sehat, ya. Utangnya melebihi aset, apalagi itu parah. Semoga ya jangan ya. Dan sedikit quotes nih ya, perusahaan yang tumbuh sebanding dengan ekspansi dan efisiensi perusahaan itu berhasil. Oke. Ada lagi nggak nih yang masih dibingungin di poin keempat ini untuk cara memilih saham? Kalau gua sih udah paham sih, yang penting kita jangan numbuhin utang aja ya kan. Iya. Apalagi utang lebih banyak ya. Iya, jangan lah ya. Intinya gitu kan. Berarti udah ya, udah paham lah. Oke, kita masuk ke poin terakhir.
terakhir cara memilih saham, yaitu membeli saham dengan harga yang under value. Oke. Maksudnya under value itu apa sih? Contohnya ya, under value. Ketika contoh nih, gue langsung nyontohin aja ya. Misalnya harga saham sekarang itu 300, nilai intrinsiknya itu misalnya 2000. Nah, itu udah ada Gap gap harga 1700 ya. Iya. Nah, dengan lu membeli saham di 300 ini, lu membeli saham di harga under value itu. Dan ketika di harga saham itu kembali ke intrinsiknya di 2000, itu kalian udah cuan. Untung 1000. Nah, Banyak. itu prinsip kita kan value investing. Nah, itu kalian harus banyak sabar untuk dari harga under value ke intrinsiknya itu, kalian butuh sabar untuk mencapai laba yang kalian inginkan. Oke. Cara ngelihat perusahaan tuh under value itu gimana sih? Oke, gue kasih tahu nih ya, cara memilih perusahaan yang under value itu PBV-nya yang di bawah 1 dan PL itu yang sekecil-kecilnya kalau bisa di bawah 10. Dan ini pun kelima poin yang di atas ini, dari manajemen perusahaan yang baik, membeli saham dengan laba yang besar, perusahaan yang industrinya bagus, membeli perusahaan pertumbuhan laba, revenue, aset, yang kelima membeli perusahaan dengan harga under value. Itu opini kita. Itu cara kita memilih suatu emiten untuk yang kita beli. Kalau teman-teman mempunyai cara sendiri, ya mempunyai cara sendiri, itu bisa kalian pakai untuk diri kalian sendiri. Ini cara kita balik lagi ke disclaimer on. Kalian punya cara kalian masing-masing dan ini loh cara kita. Oke. Jadi dengan 5 poin yang tadi itu, semakin Sobat Genzi terjun ke pasar modal ini, semakin perusahaan itu baik secara harga, secara ya kan, secara harga, secara ya, dengan kalian membeli satu di perusahaan itu bakal menyentuh Harga intrinsiknya. Ya. Oke. Sobat Genzi, mungkin sekian video cara memilih saham perusahaan yang baik dan perusahaan yang bagus. Dan jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Sampai jumpa Sobat Genzi.